Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan bahas garis-garis besar materi uji kompetensi teknis dalam UKOM untuk CF, PK, dan APK APBN. Nah, seperti yang kita sudah ketahui bersama, pelaksanaan UKOM jabatan fungsional PK dan APK APBN tahun ini tertuang dalam pengumuman nomor 14 PP7 tahun 2026 yang pada poin ke-8 disebutkan bahwa materi UKOM ini akan mengacu pada standar kompetensi jabatan nomor 18 dan standar kompetensi jabatan nomor 19 tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kemenpan-RB, di mana SKJ 18 itu terkait kompetensi jabatan untuk APK APBN, sedangkan untuk SKJ 19 itu terkait kompetensi jabatan untuk PK APBN. Jadi silakan teman-teman unduh dokumennya dan fokus pada jabatan serta rencana posisi penugasan nantinya. Nah, ini salah satu potongan materi yang saya dapat waktu pembekalan UKOM beberapa tahun lalu. Saya rasa ini masih sama ya muatannya. Bisa kita lihat bahwa baik PK maupun APK APBN masing-masing memiliki 3 jenjang, yaitu terampil, mahir, dan penyelia untuk PK APBN, dan untuk APK APBN itu ada ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya. Nah, silakan dilihat dan disesuaikan dengan jabatan masing-masing yang dilamar. Dari sini juga bisa kita lihat ya teman-teman bahwa ada perbedaan antara jabatan fungsional PK dan APK APBN. Kalau jabatan APK APBN itu diharapkan pejabat fungsionalnya nanti bisa bekerja sebagai PPK, PPSPM, atau juga penyusun LK. Sedangkan untuk jabatan peranata keuangan, pejabat fungsionalnya diharapkan bisa bekerja selain ketiga tugas yang saya sebutkan tadi, juga bisa bekerja sebagai bendahara dan PPABP. Nah, ini nanti kita bisa lihat perbedaannya, dan ini juga yang menjadi dasar fokus kita untuk mempersiapkan diri menghadapi UKOM. Saran saya, materi yang teman-teman pelajari coba fokus saja pada jabatan atau rencana posisi yang teman-teman daftar. Nah, teman-teman bisa cek sendiri juga ya di SKJ 18 dan SKJ 19 itu terlihat bahwa kompetensi teknis itu terbagi menjadi 2, teknis umum dan khusus. Maksudnya apa? Misal untuk APK APBN diharapkan pejabat fungsionalnya dapat memahami dengan baik 4 kompetensi umum. Yang ini tanpa melihat apakah dia PPK, apakah dia PPSPM, atau dia penyusun LK. Ini kompetensi umumnya ada 4, yaitu advokasi kebijakan bidang perbendaharaan negara, perencanaan pelaksanaan anggaran, penyelesaian pembayaran, dan juga analisis kinerja pelaksanaan anggaran. Nah, sedangkan untuk PKAPBN, ini materi kompetensinya itu hanya ada 3. Sama dengan APK APBN tadi, tapi yang tidak dimasukkan ke dalam kompetensi umum PK APBN adalah perencanaan pelaksanaan anggaran. Jadi untuk unsur perencanaan pelaksanaan anggaran ini nanti disesuaikan dengan posisi teman-teman. Apakah teman-teman bendahara, apakah teman-teman ditugaskan sebagai PPK. Nah, itu akan mempengaruhi teman-teman mempelajari materi terkait perencanaan pelaksanaan anggaran atau tidak. Untuk kompetensi teknis khusus, teman-teman bisa sesuaikan unsur-unsur kompetensinya sesuai dengan jabatan yang dilamar. Karena menurut saya dengan waktu yang singkat ini cukup teman-teman perdalam saja materi yang terkait dengan pekerjaan yang kita daftar. Pekerjaan dalam artian posisi yang kita daftar nantinya. Nah, misal pada JF APK APBN, unsur perikatan dan penyelesaian tagihan itu erat kaitannya dengan PPK. Maka yang perlu dipelajari adalah
4 materi umum, 4 materi teknis umum, dan 2 materi terkait perikatan dan penyelesaian tagihan yang erat kaitannya dengan pekerjaan PPK. Begitu pula ketika teman-teman akan menjadi PPSPM. Berarti teman-teman cukup pelajari 4 kompetensi umum ditambah 2 materi khusus, kompetensi khusus yang terkait unsur pelaksanaan perintah pembayaran, yaitu penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, serta mengelola kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ya, begitu juga dengan penyusun LK ya teman-teman. Ya, penyusun LK ini tidak mempelajari kontrak pengadaan dan barang dan jasa. Dia hanya mempelajari tentang penatausahaan penerimaan dan pengeluaran serta penyelenggaraan akuntansi laporan. Nah, sedangkan pada JFPK APBN kompetensi umumnya itu seperti yang sudah saya sebutkan tadi hanya ada 3. Ketika teman-teman mendaftar untuk jadi PPK, maka yang perlu dipelajari adalah 3 kompetensi umum ditambah 3 kompetensi teknis khusus perikatan dan penyelesaian tagihan untuk PPK. Nah, berbeda ketika teman-teman direncanakan menjadi bendahara, materi perencanaan yang ini yang seperti yang ada pada PPSPM dan PPK itu tidak perlu dipelajari lebih rinci. Bisa dilihat fokus untuk materi kebendaharaan di sini mencakup terkait penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan, serta mengelola kontrak pengadaan barjas. Begitu pula dengan PPABP dan penyusun LK. Tidak perlu kita terlalu memikirkan pengelolaan kontrak dan pengelolaan barjas secara swakelola. Cukup 3 materi umum ditambah 3 materi yang ini. Karena materi inilah yang berkaitan dengan pekerjaan sehari-hari kita nantinya. Baik, teman-teman, cukup sekian materi pengantar untuk kompetensi teknis pada ujian kompetensi JFPK PBN ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.